Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk itu, kita akan memulai ibadah sharing malam hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa, mari kita satukan hati di dalam doa. Segala puji syukur di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini kami telah berkumpul di ruangan obrolan suara Youth Lovebird ini. Engkau telah hadir di tengah-tengah jemaat kami. Berkatilah jaringan ini ya Tuhan Yesus. Berkatilah berkatilah pelayanan-pelayanan ini. Berkatilah saya selaku MC, Kahonek selaku worship leader, Noel Lanang selaku pembicara pembawa renungan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Ibadah akan dimulai pada hari ini. Saya akan memberikan satu lagu penyembahan. Untuk satu lagu penyembahan yang dibawakan oleh Kahonek. Dan untuk lagu sukacita dan langsung ke lagu sukacita, silakan Kahonek, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, shalom semua. Mari kita teruskan ibadah kita malam hari ini. Kita akan angkatkan sebuah penyembahan lingkupiku. Kau awasi. Halo Yesus, Engkaulah Tuhan kami di atas segala alam semesta. Karena itu kami memerlukan perlindungan pada Engkau Tuhan. Halo Yesus. Kita akan angkatkan penyembahan ini sekali lagi. Lingkupiku dengan kuasa-Mu. Dengan sayang-Mu, dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Engkau yang Bapa atas semesta, ku tenang sebab Kau aku. Badai
Engkaulah, ku akan terbang bersamamu. Engkaulah Bapa atas semesta, ku semesta, kau Allahku, ku semesta, kau Allahku. Haleluya, mari kita teruskan pujian kita malam hari ini. Kita akan mengangkatkan sebuah pujian bagi Tuhan. Ku kan terbang. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada pada malam hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Janjimu, bagi jalanku. Kebenaranmu, hari. Menantikan kekuatan baru. Akan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan seperti dan menatap bukan Anda dalam Tuhan. Haleluya. Hanya dalam Tuhan kita mendapat keamanan. Mari kita terus pujian kita bahagia. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu hari. Menantikan kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, dan saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Kak Hone yang menyanyikan kedua lagu pujian ini. Pertama lagu penyembahan pertama dan lagu sukacita. Oke, saya akan memberikan ayat renungan Alkitab yang pilihan. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 dengan bunyi firman Tuhan. Karena masa 23 karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Baik. Selanjutnya saya akan memberikan lagu penyembahan kedua. Saya serahkan kepada Kak Honek, waktu dan tempat dipersilakan.
Mari kita terus menyembah Tuhan malam hari ini. Kita akan angkatkan sebuah penyembahan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Satu penyembahan Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Bapa, Engkaulah Tuhan kami yang besar, Engkaulah Engkau ini. Haleluya Tuhan. Kita akan terus mengangkat pujian ini. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Hidupku dalam genggaman aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima kemenangan darimu. Haleluya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Kak Onek yang menyanyikan lagu penyembahan kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada Noel Lanang. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, apakah mendengar suara saya, teman-teman? Kedengaran. Ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu.
firman yang dapat mengubah hidup kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kau yang mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu, dan kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat malam. Shalom teman-teman semua. Selamat malam, shalom, selamat malam. Ya, senang berjumpa dengan teman-teman Youth Love God ya. Ya, ini pertama kali ya saya di sini ya untuk memberitakan firman. Ya, pertama-tama saya kenalan dulu ya. Tidak kenal, tak sayang gitu ya. Perkenalkan, nama saya Noel. Teman-teman boleh panggil saya Kak Noel, Mas Noel, Bang Noel. Ya, silahkan teman-teman. Saat ini saya melayani sebagai mentor youth, mentor remaja di organisasi Kristen Compassion. Ya. Dan saat ini saya juga menempuh studi di Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Semarang, mengambil jurusan Magister Teologi. Nah, kira-kira seperti itu perkenalan dari saya ya teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk malam hari ini, renungan pada malam hari ini, saya beri judul Keberhasilan yang Sejati. Keberhasilan yang sejati. Nah teman-teman, di hidup ini setiap orang punya pandangan yang berbeda mengenai keberhasilan. Ya. Ada yang berpandangan bahwa keberhasilan itu kalau punya banyak uang, gitu ya, kalau kaya, gitu ya, punya uang 1M, 1T, ya, itu udah kaya. Punya mobil mewah, rumah mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, itu keberhasilan. Tapi ada juga sebagian yang memandang bahwa keberhasilan itu saat punya banyak gelar, gitu ya, sarjana, magister, doktor, profesor, ya. Jadi keberhasilan bagi dia adalah saat dia pinter, ya, saat dia ranking di sekolah, saat dia juara, saat dia menang olimpiade. Nah, ada juga yang memandang bahwa keberhasilan itu saat dia terkenal. Wah, aku terkenal, punya banyak follower. Kemudian di YouTube, subscribernya banyak. Dia dikenal banyak orang, itu ukuran keberhasilannya. Tapi ada juga yang memandang bahwa keberhasilan adalah saat dia punya banyak relasi. Aku punya banyak teman, ya, aktif di berbagai organisasi, itu ukuran keberhasilan baginya. Nah teman-teman, nah itu semua adalah keberhasilan versi dunia. Itu adalah keberhasilan duniawi. Ya. Nah lalu seperti apa keberhasilan yang sejati itu teman-teman ya? Kita akan belajar bersama-sama. Nah yang pertama, keberhasilan yang sejati adalah saat kita menggenapi rencana Allah. Jadi yang pertama, keberhasilan yang sejati adalah saat kita menggenapi rencana Allah. Nah teman-teman, keberhasilan duniawi itu biasanya berfokus pada diri kita sendiri. Egosentrisme, fokus pada kepentingan diri kita, agenda kita, ambisi kita. Misalnya seorang punya banyak uang, kaya, ya. Jadi dengan kekayaannya, ya dia bisa jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarganya, dia bisa beli mobil mewah, ya, bisa beli rumah mewah, beli barang-barang yang dia perlukan. Jadi orientasinya fokusnya pada dirinya sendiri. Nah, lalu bagaimana teman-teman dengan keberhasilan yang sejati? Nah, mari kita belajar bersama-sama di Alkitab, teman-teman. Mari kita buka bersama-sama di Yohanes 17 ayat 4. Ya. Adakah yang bisa membacakannya untuk kita semua? Yohanes 17 ayatnya yang keempat. Ika Lorencia, apakah bisa membacakan untuk kita semua? Oke, bentar Pak Bang. Di Yohanes berapa tadi? Yohanes 17 ayat 4. Bentar ya. Yohanes 17 ayat yang keempat. Ya, silakan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Amin. Ya, terima kasih.
Ika Lorencia yang telah membacakannya untuk kita semua. Ya, saya membacakannya di versi yang lain ya teman-teman ya. Di terjemahan sederhana Indonesia berkata, kata Yesus lagi dalam doanya, Bapa, aku sudah memuliakan engkau di dunia ini dengan mengerjakan semua tugas yang engkau berikan kepadaku untuk dilakukan. Sekarang tugas itu sudah selesai. Ya teman-teman, di sini kita bisa melihat ya bahwa Tuhan Yesus adalah model, Tuhan Yesus adalah teladan seseorang yang memperoleh keberhasilan yang sejati. Jadi Yesus adalah teladan kita untuk bisa memperoleh keberhasilan yang sejati. Nah, Yesus telah memperoleh keberhasilan yang sejati, teman-teman ya. Apa? Kenapa? Ya, Yesus telah memperoleh keberhasilan yang sejati. Mengapa? Karena Yesus menggenapi rencana Allah Bapa di dalam hidupnya, yaitu dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Ya, jadi Yesus memperoleh keberhasilan yang sejati karena Yesus menggenapi rencana Allah dalam hidupnya, yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, menebus dosa saya dan juga teman-teman. Nah, bayangkan kalau misalnya Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Nah, kita semua masuk neraka, teman-teman ya. Sebaik apapun kita, walaupun kita suci, saleh, kita tetap masuk neraka. Kita mati karena dosa-dosa kita. Ya. Jadi, betapa agung rencana Allah yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus itu. Yesus menggenapi rencana Allah Bapa dalam kehidupannya sehingga ia memperoleh keberhasilan yang sejati. Ya. Nah, jika Tuhan kita Yesus Kristus telah menggenapi rencana Allah dalam hidupnya dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman? Sudahkah kita menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita? Apakah kita sudah menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita? Nah, tetapi masalahnya kita sering fokus pada kepentingan diri kita, ambisi kita, agenda kita, kemauan kita, tanpa memikirkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Padahal rencana Tuhan itu besar dalam hidup kita. Ya. Kita main Instagram gitu ya, nge-scroll Instagram, TikTok berjam-jam, ada juga yang melihat drakor berjam-jam, ya. Nah, tanpa sadar kita membuang waktu yang telah Tuhan berikan. Tanpa sadar kita membuang waktu yang berharga yang telah Tuhan berikan kepada kita. Waktu yang tidak dapat diulang kembali. Ya, waktu yang tidak dapat diulang kembali. Atau kita juga malas gitu ya, rebahan. Ya, menunda-nunda pekerjaan, nunda-nunda tugas, nunda-nunda pelayanan. Nah, sehingga ya hidup kita menjadi gitu-gitu aja, teman-teman. Hidup kita datar-datar aja. Nah, sehingga kita nggak bisa melihat rencana Allah dalam hidup kita. Sehingga kita nggak bisa menyaksikan rencana Allah dalam hidup kita. Padahal rencana Allah itu besar, teman-teman. Ya, rencana Allah itu agung, teman-teman. Besar. Ya. Kalau teman-teman melihat di Alkitab, ya, tokoh-tokoh di Alkitab, kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab itu melihat rencana Allah dalam kehidupannya. Rencana Allah dalam hidup Yusuf adalah supaya Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Menjadi orang kedua setelah Firaun. Rencana Allah bagi hidup Daud adalah supaya dia menjadi raja Israel. Raja yang besar, raja yang terkenal. Rencana Allah bagi hidup Daniel, dia menjadi pejabat tinggi di zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dan juga raja-raja lainnya setelah Nebukadnezar. Jadi kita bisa melihat bahwa rencana Allah itu agung, rencana Allah itu besar, teman-teman, dalam hidup kita. Dalam hidup orang-orang yang percaya. Tapi kita semua kadang memikirkan rencana kita, agenda kita, tanpa kita memikirkan rencana Tuhan. Padahal rencana Tuhan itu mulia, rencana Tuhan itu agung. Ya. Nggak hanya untuk hidup kita sendiri, teman-teman ya. Jadi rencana Allah itu tidak hanya untuk hidup kita, tapi juga hidup banyak orang, teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya jadi refleksi. Nah, apakah kita mau menggenapi rencana Allah dalam hidup kita?
Dan rencana Allah itu berbeda-beda bagi setiap kita, teman-teman ya. Rencana Allah bagi Ika berbeda dengan rencana Allah bagi Kristina. Nah, berbeda-beda karena kita semua punya karakter yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, pengalaman yang beda, tempat tinggal yang beda juga. Karena itu rencana Allah bagi hidup setiap kita berbeda-beda. Ya. Kita harus perkarakan, teman-teman. Mungkin rencana Allah bagi hidup kalian adalah supaya teman-teman ngajak teman kalian ke gereja. Atau rencana Allah ada juga, mungkin di sisi lain, rencana Allah dalam hidup teman-teman adalah supaya mendoakan teman kalian. Atau mungkin rencana Allah dalam hidup kalian adalah supaya kalian terjun di dalam pelayanan di gereja kalian atau di sekolah kalian. Atau mungkin rencana Allah bagi hidup kalian adalah supaya teman-teman bisa ikut lomba atau kompetisi di sekolah kalian atau di gereja. Dan juga hal yang lainnya, teman-teman ya. Nah, tapi kita harus perkarakan, kita harus persoalkan, ini penting. Ya kalau kita tidak menggenapi rencana Allah, ya maka kita menggenapi rencana iblis, teman-teman ya. Hidup kita tanpa tujuan, hidup yang hancur. Nah, jadi Allah dengan tangan terbukanya telah menawarkan rencananya bagi hidup kita. Nah, pertanyaannya, kita mau nggak memperoleh rencana Allah dalam hidup kita? Dan saat teman-teman hidup di dalam rencana Allah, ya, nah teman-teman akan melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah, hal-hal yang menakjubkan yang nggak pernah teman-teman lihat sebelumnya, teman-teman. Suatu hidup yang luar biasa, suatu hidup yang menggairahkan, suatu hidup yang berbeda daripada teman-teman sebelumnya. Dan teman-teman akan membagikannya kepada teman-teman kalian. Nah, karena itu mari di kesempatan sekarang ini, mari kita bersama-sama mempergumulkan rencana Allah bagi hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa menggenapi rencana Allah kalau kita nggak tahu? Ya. Bagaimana caranya, Kak, supaya aku bisa menggenapi rencana Allah? Nah, satu-satunya teman-teman bisa tanya ke Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi rencanamu bagi hidupku? Tuhan, tunjukkanlah rencanamu dalam hidupku. Nah, Tuhan pasti akan menunjukkan, teman-teman, dengan caranya. Melalui kejadian kalian, melalui doa, melalui pengalaman sehari-hari, melalui orang-orang sekitar kalian. Tuhan akan menunjukkan rencananya bagi hidup teman-teman. Nah, masalahnya kita mau apa enggak? Karena itu, yuk, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Melalui doa, baca Alkitab, bersekutu, supaya kita peka, mengerti rencana Allah dalam hidup kita, teman-teman. Karena itu mari, ayo kita berusaha mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Ayo kita lakukan rencana Allah dalam hidup kita. Di sisa waktu hidup kita ini. Dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang menakjubkan di dalam hidup kita, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keberhasilan yang sejati adalah saat hidup kita berdampak bagi sesama. Yesus Kristus adalah pribadi yang paling berpengaruh di sepanjang sejarah, teman-teman. Ya. Tuhan kita Yesus Kristus hanya hidup selama 33 tahun, teman-teman. Di usia 30 tahun, Yesus mulai melayani, dan ia melayani selama 3,5 tahun. Nah, jadi hidupnya di dunia hanya 33,5 tahun. Tetapi ia telah mengubah miliaran orang, teman-teman. Dampaknya sampai ribuan tahun. Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa dampak dari kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa, mengubahkan hidup banyak orang. Ya. Tercatat ada 2,6 miliar orang yang menjadi orang Kristen. Ya. Dan dampaknya ribuan tahun, teman-teman. Ya. Jadi luar biasa kehidupan seperti ini. Dan kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, ya, saat kita melihat kehidupan Tuhan Yesus di kitab Injil, dan kita bisa melihat, ya, buta melihat, tuli bisa mendengar, bisu bisa berbicara, lumpuh bisa berjalan, memberi makan kepada banyak orang, mengusir setan, membebaskan orang dari kuasa jahat. Nah, kita bisa melihat bahwa dimanapun Tuhan Yesus berada,
Tuhan Yesus menjadi berkat. Dimanapun Tuhan Yesus berada, Tuhan Yesus membawa dampak. Dimanapun Tuhan Yesus berada, Tuhan Yesus menyenangkan hati Allah, teman-teman. Nah, itu adalah kehidupan yang indah, kehidupan yang luar biasa. Nah, seharusnya kita pun juga seperti itu. Nah, karena itu sebagai pengikut Kristus kita harus membawa dampak. Mari kita membuka di Matius 5 ayat 13 sampai 14, teman-teman. Ada yang bisa bacakan untuk kita semua? Matius 5 ayat 13 sampai 14. Silakan, ada yang bacakan untuk kita semua. Mari. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi keluar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dijidat orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Ya, terima kasih Shirley yang telah membacakan untuk kita semua. Ya, nah kita harus menjadi garam dan terang dunia, teman-teman ya. Nah, artinya apa? Kita harus membawa berkat bagi sama kita. Kita harus menjadi dampak bagi sama kita. Kita harus bermanfaat bagi sama kita. Ya itu teman-teman ini. Terang dunia. Apakah kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita sudah membawa dampak yang baik bagi sesama kita? Apakah kita sudah memberi manfaat bagi sesama kita? Atau justru kita merugikan sesama kita dengan perkataan kita yang kasar, tidak membangun, sikap kita malas, kita tidak mau melakukan sesuatu, menunda-nunda. Nah, mari kita renungkan, teman-teman. Apakah dampak yang bisa kita berikan pada dunia ini? Apakah dampak baik atau dampak yang buruk? Nah, kita semua bisa membawa dampak, teman-teman, bagi lingkungan kita. Kita semua, tanpa terkecuali. Masalahnya kita mau apa? Bisa membagikan ayat Alkitab di sosial media kita, teman-teman. Misalnya kita bisa bagi ayat gitu ya. Share ayat di WhatsApp kita, di Instagram kita. Nah, di situ kita memberitakan Injil, teman-teman. Ya. Jangan kita posting status yang tidak membangun, ya. Kita bisa memposting, membagikan firman Tuhan, cuplikan khotbah, lagu rohani, sehingga orang-orang diberkati. Kita juga bisa mendoakan teman-teman kita, ya, yang kesusahan. Kita juga bisa menolong sesama kita yang kesusahan, ya. Dan situ kita menjadi dampak. Atau kita bisa terjun di dalam pelayanan, ya. Kita bisa ikut pelayanan di gereja kita sebagai MC, sebagai worship leader, usher, main musik, dan lain sebagainya. Di situ kita menjadi dampak, teman-teman. Jadi kita menjadi berkat. Di tempat kerja juga, ya. Nah, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi dampak, ya. Walaupun itu hal-hal yang kecil, kita bisa berdampak. Ya. Dengan senyuman kita, dengan sapaan kita, sikap kita yang ramah. Nah, di situ kita bisa menjadi dampak bagi lingkungan kita. Ya, saya memiliki podcast rohani ya teman-teman. Jadi saya punya podcast rohani, saya isi podcast itu dengan renungan,
kemudian khotbah, konten-konten rohani seperti itu. Dan puji Tuhan teman-teman ya, podcast saya menjadi berkat bagi remaja, bagi pemuda. Itu sudah sekitar 3 tahun ya, itu tahun 2022 saya saya sudah dari tahun 2022 mempublikasikan podcast ini. Dan jadi berkat bagi pemuda. Dan yang mendengarkan tidak hanya dari dalam negeri, tapi di luar negeri ya teman-teman ya. Lebih dari 10 negara. Ada dari Amerika, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Nah, itu adalah pekerjaan Tuhan, teman-teman. Saya juga punya konten YouTube, tapi baru tahun lalu saya membuatnya. Ya, saya bagikan gitu ya, renungan khotbah saya gitu, sosial media. Nah, itu saya berusaha gitu yang menjadi dampak bagi sama saya. Saya berusaha untuk memberi manfaat kepada sesama. Nah, nggak harus seperti saya, teman-teman ya. Nggak harus seperti saya, nggak harus seperti Kak Noel, nggak harus seperti Mas Noel. Tapi teman-teman bisa berdampak dengan cara kalian. Di lingkungan teman-teman berada. Ya teman-teman misalnya mengambil pelayanan di tempat ini, di ibadah ini, menjadi worship leader, menjadi moderator. Dan situ teman-teman berdampak bagi sesama kalian. Membantu orang tua di rumah, ya, menolong teman-teman kalian yang kesusahan di sekolah, atau menolong teman-teman kalian yang di kampus. Ya. Nah, situ kalian menjadi dampak, menjadi berkat bagi sesama kalian. Nah, sudahkah kita hidup berdampak bagi sesama kita, teman-teman? Sudahkah kita membawa dampak yang baik? Atau justru dampak yang buruk yang kita berikan? Kita melukai sesama kita, merugikan sesama kita. Tuhan menghendaki kita untuk hidup berdampak, menjadi garam dan terang dunia. Sehingga orang-orang sekitar kita bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Nah, karena itu mari kita memiliki prinsip bahwa keberhasilan yang sejati adalah saat hidup kita berdampak bagi sesama. Dan ingat teman-teman ya, bahwa 17 tahun hidup kalian di masa depan ditentukan dari sekarang ini. Jadi ingat ya, 17 tahun hidup kalian di masa depan ditentukan mulai dari sekarang ini. Jadi pertanyaannya adalah, 17 tahun nanti di masa depan, apa dampak yang kalian tinggalkan? Apakah berkat yang kalian berikan kepada dunia ini? 17 tahun kalian di masa depan nanti, kalian melihat diri kalian seperti apa? 17 tahun kalian di masa depan nanti, kalian melihat diri kalian itu seperti apa? Apakah berdampak bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama? Atau justru merugikan sesama? Melukai sesama? Kalau saya memilih berdampak, saya memilih memberi manfaat bagi sesama di sisa hidup, umur hidup saya. Saya memilih untuk membawa dampak yang baik, memberi manfaat bagi sesama di sisa umur hidup saya. Hidup kita singkat, teman-teman ya, 70 tahun. Dan bisa jadi kurang dari 70 tahun, teman-teman. Nah, karena itu disingkatnya hidup kita. Mari kita berdampak bagi sama kita. Sehingga saat kita meninggal dunia nanti, ya, orang-orang bisa meninggal, orang-orang bisa melihat. Jadi saat kita meninggal dunia nanti, orang-orang bisa melihat warisan hidup kita. Orang-orang bisa hidup Kristus ada dalam hidup kita. Jadi masa depan kita pun ditentukan dari sekarang. Jadi apa dampak yang akan kalian tinggalkan? Apakah dampak yang baik atau dampak yang buruk? Menjadi berkat atau menjadi batu sandungan? Itu pilihan ada di tangan kita. Karena itu mari, di kesempatan ini mari kita menjadi dampak yang baik bagi lingkungan kita. Mari kita menjadi berkat bagi lingkungan kita. Mari kita memberi manfaat bagi orang di sekitar kita. Dan saat kita setia menjadi berkat bagi sesama kita, nah Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar bagi teman-teman semua. Seperti di Alkitab berkata bahwa jika kamu setia dalam perkara kecil, maka kamu juga akan dipercaya juga perkara yang besar.
Nah, jika teman-teman setia berdampak, teman-teman setia menjadi berkat, maka Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar. Dimulai dari rumah kalian, ya. Jadi mulai dari terkecil, teman-teman, ya. Dari hal yang terkecil. Jadi dimulai dari sekolah kalian. Maaf, jadi dimulai dari rumah kalian, sekolah, gereja, lingkungan, kota, negara, sampai ke dunia, teman-teman. Teman-teman jadi berkat. Ya. Teman-teman berdampak luas bagi sama kalian. Teman-teman menjadi terang dunia. Itu suatu hidup yang indah. Karena itu mari di sisa hidup kita ini, ya, mari di sisa hidup kita ini kita berdampak bagi sesama. Mari kita menjadi berkat bagi sesama. Mari kita memberi manfaat bagi sesama kita. Nah, karena kesempatan yang kita miliki akan hilang, teman-teman. Karena itu kita gunakan kesempatan kita ini untuk menjadi dampak yang baik bagi sesama kita. Karena itu ada 2 poin penting yang bisa kita pelajari. Seperti apa keberhasilan yang sejati? Yang pertama, keberhasilan yang sejati adalah saat kita menggenapi rencana Allah. Yang kedua, keberhasilan yang sejati adalah saat hidup kita berdampak bagi sesama. Jadi keberhasilan yang sejati, teman-teman, nggak melulu soal uang. Teman-teman nggak harus punya banyak uang. Teman-teman nggak harus naik pesawat dulu. Teman-teman nggak harus punya mobil mewah dulu supaya berhasil. Karena keberhasilan yang sejati adalah saat kita menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Dengan kata lain, keberhasilan yang sejati adalah saat kita melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan, yaitu menggenapi rencana Allah dalam hidupnya. Melakukan kehendak Bapa dalam hidupnya. Nah, itu adalah keberhasilan yang sejati menurut Alkitab. Dan kemudian yang menjadi penerapan, ya, yang menjadi penerapan dalam hidup kita, yang pertama, apa rencana Allah yang harus kalian lakukan di hidup kalian? Teman-teman bisa tanya, Tuhan, apa yang menjadi rencanamu dalam hidupku? Tuhan, tunjukkanlah rencanamu dalam hidupku. Dan pasti Tuhan akan menuntun. Dan rencana Tuhan berbeda-beda, teman-teman. Mungkin rencana Tuhan di hidup kalian supaya teman-teman mengajak teman kalian yang malas ke gereja supaya ke gereja. Ya. Mungkin rencana Tuhan dalam hidup kalian supaya teman-teman menjadi pendengar yang baik, supaya menolong teman-teman kalian dalam persoalan, menolong teman kalian yang sedang berada dalam masalah. Atau mungkin rencana Tuhan dalam hidup teman-teman supaya teman-teman mengikuti lomba, kompetisi dalam sekolah kalian, gereja atau tempat lain. Nah, temukan rencana Allah dalam hidup teman-teman. Dan hidup kalian akan bahagia, hidup kalian akan menjadi luar biasa, hidup yang menggairahkan, teman-teman. Karena teman-teman punya rencana, ya. Dan rencana itu dari rencana Allah. Teman-teman memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Dan itu adalah kehendak Allah. Nah, itu mari kita sungguh-sungguh yang menemukan rencana. Jadi apa rencana Allah yang harus kalian lakukan di hidup kalian? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa dampak baik yang bisa kamu berikan kepada sesama. Ya, jadi yang kedua adalah apa dampak baik yang bisa kamu berikan kepada sesama. Ya. Apakah berkat yang bisa kalian berikan kepada dunia ini? Pada keluarga kalian, teman, orang-orang di sekitar kalian, apa yang bisa kalian berikan? Apa dampak baik yang bisa kalian berikan? Nah, kita harus merenungkannya. Jika kita tidak memberi dampak yang baik, maka itu berarti kita memberi dampak yang buruk. Maka di sisa hidup kita, maka kita harus memilih pilihan yang terbaik, yaitu memberi dampak yang baik. Sehingga setelah kita meninggal dunia nanti, orang-orang melihat jejak hidup kita menghasilkan dampak yang baik. Orang-orang melihat warisan kita, jejak hidup kita, dan orang-orang melihat Kristus dalam hidup kita. Nah, jadi kesimpulannya adalah keberhasilan yang sejati adalah saat kita menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, keberhasilan yang sejati adalah saat kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami.
Ampuni kami jikalau kami terkadang menggunakan waktu kami untuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh, hal-hal yang tidak berguna. Ampunilah kami. Tolong kami ya Bapa, supaya kami dapat mengerti betapa besarnya rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Seperti putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah melakukan segala rencana-Mu di dalam hidup. Kami mau seperti itu ya Bapa. Roh Kudus tolong kami di dalam kelemahan kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus kiranya Kau meteraikan firman supaya firman dapat menjadi nyata dalam hidup teman-teman. Terima kasih ya Bapak. Seluruh doa-doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin. Ya, saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Noelana yang menyampaikan renungan firman Tuhan ini. Apa yang didengar tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi itu menjadi pedoman yang itu buat kita semua. Ya. Oke, selanjutnya saya akan berikan satu lagu penyembahan ketiga yang dibawakan oleh worship leader kita, Kak Honek. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, teman-teman semua, mari kita angkatkan pujian kita seterusnya dengan apakan ku belas Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hidup kami. Mari kita angkatkan pujian sekali lagi. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Kak Honek yang menyanyikan lagu penyembahan ketiga. Selanjutnya, saya serahkan kepada pendoa syafaat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya baik, shalom teman-teman semua. Mari mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa di surga, karena atas selawatan penyertaan dan perlindunganmu, Bapa senantiasa menjaga dan melindungi kami semua dalam hari-hari hidup kami, dalam setiap aktivitas dan setiap kegiatan kami, dari pagi hingga saat malam hari. Di malam ini Bapa, kami semua sudah boleh selesai dengan ibadah kami, dan kiranya apa yang tadi boleh disampaikan, kiranya itu tidak berlalu begitu saja. Namun biarlah itu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah itu bertumbuh menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami semua hari lepas hari. Di malam ini Bapa, pertama-tama kami datang, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami selalu berada dalam lindungan kasih-Mu. Bapa berkati setiap pemimpin kami, mulai dari pemerintah pusat, yang ada di tingkat pusat hingga yang ada di tingkat desa. Bapa memberkati mereka semua, agar mereka dapat melihat akan keberadaan kami semua. Jangan ada dalam hati dan pikiran mereka hal-hal yang hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri, ataupun kelompok, ataupun agama tertentu, tapi biarlah mereka dapat bersikap bijak, dan mereka dapat melihat keberadaan kami semua selaku anak-anak bangsa yang ada di dalam negara ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan grup kami, grup Love Your God, kiranya Bapak memberkati grup ini, setiap program, setiap apa yang direncanakan, biarlah Bapak memberkati semuanya itu agar dapat terlaksana dengan baik. Karena semua yang kami buat selaku anak-anak muda di masa muda kami, semuanya itu hanya untuk puji dan kemuliaan bagi namamu saja ya Bapak di surga. Maka itu Bapak, biarlah melalui grup ini kami berkumpul untuk mengembangkan iman dan pengharapan kami. Maka kami semakin kuat dalam menghadapi pergolakan dunia yang semakin kencang ini Bapak. Dan biarlah iman kami tetap tumbuh di tengah-tengah dunia ini. Bapak di surga, kami juga berdoa menyerahkan akan owner dan admin yang ada, kiranya Bapak memberkati mereka semua, Bapak memberikan mereka kekuatan, kesehatan, mereka selalu kuat dan disehatkan, biarlah mereka selalu kompak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, dan biarlah melalui mereka kami semua dapat berkumpul bersama-sama, mereka dapat melihat keberadaan kami di dalam grup ini dengan baik adanya ya Bapak di surga. Bapak di surga, kami berdoa menyerahkan saudara kekasih kami Kak Ika dalam pekerjaannya, kiranya Bapak memberikan dia kekuatan, kesehatan selalu, sehat dan kekuatan ia Bapak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bapak berikan Bapak berkat yang melimpah dalam pekerjaannya, dan biarlah melalui pekerjaannya namamu dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan orang tuanya dengan kesehatan mereka ya Bapak, biar Bapak dan mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka selalu kuat dan sehat dalam menapaki hari-hari hidup ini. Berikan juga kekuatan kesehatan bagi Kak Ika agar ia senantiasa menjalani hari-hari hidupnya dengan baiknya dan ya Bapak di surga. Kami juga berdoa menyerahkan adik kekasih kami Dia Ayu dalam persiapan kelulusannya, mulai dari gladi hingga acara wisudanya nanti.
Biarlah Bapa memberkati segala yang dipersiapkan agar semuanya dapat berjalan dengan baik seturut kasih dan sayang-Mu. Juga rencananya di tanggal 3 nanti dia akan ke Jogja untuk perpisahan. Biarlah Bapa lancarkan segala sesuatunya agar apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik seturut kasih dan sayang-Mu. Kami juga menyerahkan adik kasih kami dia yang di tanggal 12 nanti dia akan mengikuti lomba basket antar sekolah. Kiranya Bapa memberkati dia, berikan dia kekuatan, kesehatan, apa yang sudah dipersiapkan untuk perlombaan nanti Bapa berkati, dan biarlah hasil terbaik yang ia capai seturut kasih dan sayang-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan saudara kekasih kami Misai dalam pekerjaannya. Biarlah Bapa memberkati, Bapa berikan ia kekuatan, kesehatan ekstra agar ia dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk orang tuanya, biarlah mereka kedapatan selalu sehat dan kuat dalam menapaki hari hidup mereka. Kiranya juga Bapa memberkati kami Sai, buka tingkat berkat langit, berkat-berkat-Mu dari langit kepadanya ya Bapa, agar melalui pekerjaannya ia dapat mempergunakannya dengan baik seturut kasih dan sayang. Kami juga berdoa menyerahkan saudara kekasih kami, adik kekasih kami Ripka, yang mana orang tuanya secara khusus mamanya sedang sakit. Kiranya Bapa memberkati mama kekasih, Bapa jamah bagian tubuh yang sakit, biarlah biru-biru penyembuh-Mu yang ilahi itu menyembuhkannya, agar ia dapat sembuh dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti sedia kala Bapa di surga. Bapa di surga, banyak yang mau kami bilang kepadamu di malam hari ini. Tetapi sebelum bibir mulut kami yang penuh dosa ini mengucapkannya satu persatu, Bapa tidak terlebih dahulu mengetahui isi hati kami yang paling dalam. Karena itu Bapa, mari kiranya Bapa menjawab semua itu seturut kasih dan sayang-Mu. Lalu inilah doa yang boleh kami naikkan di saat malam hari ini. Ampun segenap salah dan dosa yang telah kami buat melawan titah dan kehendak-Mu. Lalu ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami telah berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada MC. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Noel Lanang untuk doa penutup atau doa berkat, dan nanti selanjutnya dilanjutkan ke ibadah tanya jawab sharing, dilanjutkan ke sharing. Silakan. Doa penutup ya ini ya. Betul. Nanti sesudah Ya. itu nanti sharing atau tanya jawab. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah Engkau berikan. Kami bisa memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar itu tidak sia-sia tapi berbuah lebat berkali-kali lipat dalam kehidupan kami, dan firman menjadi nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, tuntun kami, supaya kami dapat hidup berkenan di hadapan Bapa di masa muda kami. Dan kiranya Kau memberkati teman-teman semua, yang Kau memberkati teman-teman dalam studi mereka, dalam sekolah mereka, kuliah mereka, Kau memberkati ya Bapa. Dan bagi teman-teman yang bekerja, Kau yang berkati, juga dalam pekerjaannya, Kau berkati juga dalam pelayanannya. Dan bagi teman-teman yang sakit, kiranya Kau yang sembuhkan. Bagi teman-teman yang lemah iman, kiranya Kau menguatkan ya Bapa. Dan kami serahkan seluruh doa-doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin. Ya, saya lanjutkan serahkan ke moderator. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, baik. Berakhirlah sudah acara ibadah ini, dan kalau mau sharing silakan, dan ada yang mau ditanyakan silakan, mungkin dari Ika, Ripka, dan yang lainnya silakan. Ada yang mau bertanya langsung. Izin Bang. Izin Bang, bisa bertanya bentar Bang? Ya boleh silakan.
Ini yang tanya Bang sama Bang ini. Kan tadi topik keberhasilan di dalam Tuhan kan Bang. Ini yang saya mau tanya. Bagaimana cara membedakan keberhasilan di dalam Tuhan dan keberhasilan di dalam setan? Karena di zaman sekarang banyak kita lihat orang di sosmed itu hanya menggunakan ibaratkan sebagai topeng. Dia hanya nggak sesuai apa yang dia share dengan kehidupannya pribadi. Menurut yang saya lihat ya, yang saya lihat di sosmed aja sama kenyataan, beda kenyataan sama realnya Bang. Saya yang bertanya, bagaimana cara itu membeda-bedakannya itu? Itu aja pertanyaan saya Bang. Ya, suara saya terdengar? Dengar Bang. Ya, bagaimana cara membedakan keberhasilan dalam Tuhan dan keberhasilan dalam Tuhan? Caranya, Bang. Ya, bagaimana membedakan keberhasilan dalam Tuhan atau keberhasilan di dalam setan? Ya, caranya kita mengecek gitu ya. Apakah yang pertama, apakah keberhasilan itu seturut dengan firman Tuhan? Nah, firman Tuhan kan itu adalah perkataannya Tuhan. Ya, misalnya ada orang yang sukses, tapi suksesnya karena korupsi, yang nggak benar kan? Ya, berarti itu keberhasilannya bukan dari Tuhan, dari setan kan itu. Itu yang pertama dari firman Tuhan. Yang kedua adalah dari kita mengukurnya dari hati kita. Nah, apakah ada damai sejahtera dalam hati kita? Nah, Alkitab kan berkata, akibat dari kebenaran itu kan damai sejahtera. Nah, saat kita berhasil disertai damai sejahtera, nah itu keberhasilan dari Tuhan. Tapi kalau kita, wah nggak damai nih, tidak damai sejahtera, nggak tenang, berarti itu bukan dari Tuhan. Jadi, gimana cara membedakannya? Keberhasilan dari Tuhan atau keberhasilan dari setan? Yang pertama, kita harus mengeceknya dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus mengecek hati kita. Apakah ada damai sejahtera atau tidak. Nah, kira-kira itu ya. Semoga menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Oke Bang, thank you jawabannya Bang. Mari silahkan kalau ada yang bertanya. Boleh tentang topik ini atau di topik-topik lainnya silahkan. Teman-teman. Ada yang mau Ya, ditanyakan silakan. lagi? Ya, silakan. Oh ya, ada yang mau bertanya lagi? Ika, Sherly, dan Bang Jo, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Boleh bertanya tentang renungan tadi atau yang di luar renungan tadi, silakan. Oke, shalom Bang Noel. Bisa dengar Ya, suaraku? Oh, dengar. Ya, dengar Ika. Ya. Dari tema khotbah yang Abang bawakan tadi, aku mau bertanya, apakah kesuksesan yang didapatkan itu yang secara materi atau pencapaian secara duniawi, ataukah yang lain dari luar itu bisa dikatakan dengan pencapaian yang menurut Tuhan atau menurut pencapaian secara apa bisa dikatakan semata-mata hanya sementara. Ulangi lagi. Apakah kesuksesan hanya tentang materi dan pencapaian duniawi atau di luar dari pencapaian yang kita dapatkan itu hanya semata-mata atau bagaimana? Itu aja. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Ika. Nah, seperti yang di renungan tadi ya, bahwa keberhasilan yang sejati itu bukan soal banyaknya uang yang kita peroleh, bukan seberapa terkenalnya kita, tetapi kesuksesan yang sejati, keberhasilan yang sejati adalah saat kita menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Saat kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Jadi, nggak melulu diukur soal materi. Oke, misalnya gini, Bang, ini saya terkenal jadi YouTuber. Nah, tergantung terkenal untuk apa. Ya, terkenal untuk memberikan dampak yang baik atau dampak yang buruk. Nah, kalau misalnya teman-teman jadi YouTuber tapi YouTuber yang membagikan firman Tuhan, kayak gitu misalnya seperti Elia Miron itu.
ya itu adalah keberhasilan yang sejati. Nah, tapi kalau teman-teman jadi YouTuber terkenal, nah tapi kalian konten-kontennya nggak bener. Konten-kontennya misalnya tentang julid, gosipin orang lain gitu ya. Konten-konten yang negatif. Nah, itu ya bukan keberhasilan, itu kan semata-mata mengejar popularitas. Ya gitu teman-teman. Jadi mengukurnya keberhasilan sejati itu bukan dari banyaknya uang, terkenal, berapa followernya, tapi itu kalian melakukan kehendak Allah atau enggak. Jadi masalahnya kalau terkenal, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian melakukan kehendak Allah. Tapi kalau misalnya banyak uang nih, Bang, gimana? Banyak uang, Kak? Ya nggak apa-apa. Yang penting kalian uangnya itu dari sumber yang benar, ya. Itu adalah keberhasilan yang sejati. Ya makanya contohnya yang koruptor tadi. Koruptor kan banyak uang. Tapi kan sumbernya nggak benar. Dia kan mencuri uang rakyat. Nah, itu adalah keberhasilan yang palsu. Keberhasilan karena ia mencuri uang rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Beda kalau misalnya dia kerja keras, ya, dia berusaha jatuh bangun, ia mendapatkan uang, ya, itu keberhasilan yang sejati. Nah, begitu ya, Ika ya, paham ya perbedaannya ya. Oke. Makasih, Bang. Ya, silahkan jika ada yang bertanya. Dari teman-teman boleh bertanya di soal renungan atau topik-topik lainnya, silahkan. Mari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, oke. Saya rasa tidak ada yang ditanya-tanya, tidak ada apapun juga ya. Terima kasih ya Noel Lanang. Ya, ya. Oke, kita tutup hari ini. Oke, kita tutup hari ini ibadahnya. Selamat tidur semuanya. Selamat malam semua. Selamat tidur semuanya. Tuhan Yesus memberkati selalu ya. Tuhan Yesus berkati teman-teman. Shalom. Shalom.